Hai teman-teman, selamat datang di channel Chessmith Explore. Nah, kali ini saya akan menyajikan salah satu teknik penyeduhan kopi secara manual. Kira-kira ada yang tahu nggak teknik penyeduhan apa? Ya, benar. Teknik penyeduhan kopi V60, atau disebutnya V60 Manual Brew. Oke. Nah, untuk perlengkapan yang saya gunakan, pertama, timbangan digital. Kemudian, gooseneck kettle untuk menuang air. Lalu, V60 dripper yang dilengkapi kertas filter khusus V60. Lalu ada juga coffee server untuk menampung hasil seduhan kopi. Dan yang pastinya, kopi sebagai bahan utamanya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap penyeduhannya. Pertama, kita siapkan air panas sekitar 80-90 derajat Celcius. Kemudian, kita lakukan pembilasan kertas filter menggunakan air panas tersebut. Tuang air secara merata, tujuannya untuk sterilisasi kertas filter sekaligus melarutkan senyawa-senyawa yang berpotensi mengganggu rasa dan aroma hasil seduhan kopi. Setelah dibilas, tiriskan air hingga tetes terakhir. Setelah itu, buang air bilasannya karena kita nggak gunakan lagi. A few minutes later. Dan seperti inilah kertas filter yang telah dibilas tadi. Kemudian kita lanjut ke penimbangan. Pertama, nyalakan timbangannya dan pastikan masih berfungsi. Ya iyalah. Apakah timbangan itu penting? Jawabannya ya, penting. Mengapa? Karena sangat membantu untuk menjaga konsistensi dan juga presisi dari takaran kopi dan juga air. Timbangannya kecekel polisi, mending timbang kopi. Waduh. Oke. Kali ini saya menimbang sebanyak 15 gram kopi untuk hasil satu sajian. Nah, untuk takaran kopi itu sebenarnya bebas saja. Disarankan maksimal 20 gram untuk hasil satu sajian sekali minumnya. Karena nggak baik kalau berlebihan. Saya menggunakan kopi itu jenisnya 100% Robusta dengan dark level. Jadi di roastingnya itu kondisinya dark atau gelap. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan kopi lainnya seperti Arabica, Liberica, atau kombinasi campuran lainnya. Oke, sudah cukup 15 gram. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ratakan dahulu bubuk kopinya. Seharusnya pakai 2 tangan, tapi ini mohon maaf pakai 1 tangan saja. Nah, tujuan diratakan itu agar distribusi penuangan air itu bisa merata sempurna dan nantinya proses ekstraksi menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, tekan tombol enter pada timbangan hingga angka menjadi 0. Kalau sudah, kita bisa mengukur banyaknya air yang kita tuang atau pouring untuk penyeduhan. Kita lanjut ke tahap pouring atau penuangan air di seduhan pertama. Kali ini saya akan tuang air secukupnya hingga maksimal sepertiga dari rasio total air yang akan dituang. Pada tahap ini, secara alami akan terjadi proses degassing, yaitu penguapan gas CO2 yang tersimpan pada biji kopi. Nah, gas CO2 ini itu terbentuk selama proses roasting atau sangrai. Kandungan CO2 berlebih dapat menyebabkan rasa kembung ketika beberapa saat setelah minum kopi. Sehingga kita perlu memberikan waktu untuk terjadinya proses degassing agar kadar CO2 berkurang dan kita nyaman ketika minum kopi. Selain itu, ketika penuangan pertama ini, terjadi juga proses penyerapan air pada bubuk kopi dan itu bisa membuka pori-pori dan juga melunakkan tekstur bubuk kopinya. Diharapkan ketika itu terjadi, ekstraksi itu menjadi maksimal. Selanjutnya, kita tuangkan lagi untuk pouring tahap kedua sebanyak sepertiga dari rasio total air. Nah, pada tahap yang kedua ini, terjadi pelarutan senyawa-senyawa yang larut air. Misalnya, senyawa pembentuk rasa, kemudian aroma, dan juga body dari kopi tersebut. Oh iya, saya menggunakan rasio penyeduhan kopi dibanding air yaitu 1:15. Jadi, kopinya itu 15 gram tadi kan, dengan penuangan air 15 kalinya, yaitu 225 gram. Lalu dibagi menjadi 3 tahap penuangan. Jadi, tiap tahapnya itu sepertiga total airnya. Nah, yang saya suka dari manual pour over khususnya V60 itu, kita bisa mengeksplor berbagai kombinasi. Seperti misalnya jenis kopi, rasio kopi dengan air, kemudian waktu seduhnya,
ukuran gilingan bubuk kopi, dan masih banyak variabel lainnya sebenarnya. Kalian juga bisa mengeksplor kombinasi lebih luas lagi untuk menghasilkan rasa seduhan kopi yang lebih pas sesuai dengan karakter hasil ekstraksi yang kalian inginkan. Untuk teknik penuangan, sebenarnya banyak sekali caranya. Tapi kalau soal rasa menurut saya tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena rasa dan aroma itu sangat dipengaruhi oleh kualitas kopi, kemudian rasio air yang diterapkan, dan juga besar gilingan dari bubuk kopinya. Nah, untuk kettle gooseneck atau teko leher angsa itu juga cukup penting perannya, karena memiliki lubang aliran yang kecil dan itu berfungsi menjaga konsistensi aliran penuangan atau pouringnya. Kita lanjut ke penuangan tahap ketiga atau tahap akhir. Nah, pada tahap ini terjadi proses ekstraksi lanjutan, seperti pelarutan senyawa yang sulit larut air, kemudian terjadi juga pengenceran. Sebenarnya, rasio air yang ditambahkan itu tidak ada patokan, tetapi usahakan jangan terlalu banyak air yang ditambahkan. Kalau misalnya airnya berlebih, maka intensitas rasa dan aroma kopi itu menurun karena terlalu encer atau over extraction. Selain itu, air yang berlebih itu akan meningkatkan ekstraksi rasa pahit, terutama di penuangan-penuangan akhir ya. Kalian juga bisa mencoba berbagai referensi lain terkait penyeduhan kopi V60 ini. Nah, saya menggunakan V60 dengan tipe 01 drippernya ya. Jadi ukurannya kecil, bisa dimanfaatkan untuk menyajikan kopi maksimal 2 sajian. Ada juga tipe lainnya seperti V60 02, bisa menyeduh untuk 4 sajian. Nah, karena V60 ini hanya untuk pribadi, untuk hobi ya, maka saya cukup beli yang ukuran kecil saja. Untuk komersil, misal cafe gitu, bisa beli yang tipe 02, tapi lebih banyak 01 sih. A few minutes later. Nah, proses akhir ekstraksi itu ada tanda-tandanya. Misalnya permukaan kasar nih, jika dilihat dari atas itu nggak menggenang, terus terlihat permukaan kasar. Nah, kalau kita lihat dari bawah, nah itu udah tetes-tetesnya, tetes terakhir lah, sisa-sisanya. Karena proses ekstraksi kopi sudah selesai, saya akan pindahkan dripper dari pot servernya. Jangan lupa matikan timbangan ketika sudah selesai, biar hemat. Jika sudah, yuk kita review hasil kopinya. Seperti ini hasilnya. Kita aduk dulu. Cukup digoyangkan saja coffee servernya. Tujuannya agar tercampur rata sempurna. Nah, jika tercampur rata, maka karakter kopi itu akan mudah untuk diidentifikasi. Nah, kita coba lihat dari atas seperti apa, dan ya bisa dilihat ada bayangan, berarti tembus atau menerawang. Nah, ini indikator bahwa kopinya itu memiliki body yang medium lah kisarannya. Kita coba lihat dari samping, ternyata cukup pekat ya, nggak tembus cahaya. Nah, ini indikator bahwa kopinya itu bold. Jadi kisarannya medium to bold lah bodinya. Sekarang kita lanjut untuk menyajikan kopinya. Kita tuang perlahan untuk disajikan. Nah, ini tahap yang paling saya tunggu nih, karena aroma kopi itu udah tercium harum. Jadi bikin ngiler. Gak sabar untuk mencicipinya. Sombong amat. Dan inilah kopi yang saya tuang di gelas kecil. Malah makin tidak menerawang. Jadi cukup pekat juga. Nah, saat dituang, aromanya itu khas Robusta. Ya pastinya. Aromanya itu spices atau rempah-rempah. Jadi mari kita seruput. Jadi setelah saya coba, karakternya itu medium to bold ya bodinya. Ada rasa manis sedikit, pahit sedikit, kemudian notes lainnya nutty atau kacang-kacangan, coklat, sedikit woody, terus aftertaste-nya itu cukup clean dan masih nyaman di mulut. Oke, cukup sekian saja. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, komen,
dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.